Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 13 Januari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil Markus bab atau pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45 yang tadi kita dengar bersama, dikisahkan bagaimana seorang penderita kusta memohon kepada Yesus dengan mengatakan, bila Yesus menghendaki, tentu ia dapat membersihkannya, maksudnya menyembuhkannya. Yesus pun menyentuhnya dan mengatakan ia mau agar ia menjadi bersih. Begitu sembuh, orang itu diperingatkan agar tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kemudian disuruhnya pergi menghadap imam, karena menurut perintah Musa dalam kitab Imamat bab 14 ayat 2 sampai dengan 32, imamlah yang berwenang secara resmi menyatakan orang sudah bersih dari kusta. Apa sebetulnya pokok persoalannya? Penyembuhan atau pernyataan bahwa sudah bersih dari kusta? Kita boleh bertanya-tanya, bagaimana perasaan Yesus ketika melihat orang tadi? Apa pula relevansi kisah ini bagi kita? Saudara-saudari yang terkasih, sekilas melihat ke belakang tentang orang kusta, tidak terbayangkan oleh kita betapa memalukannya menjadi seorang yang sakit kusta di zaman Nabi Musa, bahkan sampai ke zaman Yesus. Sudah badannya sakit, masih ditambah dikucilkan semua orang termasuk oleh keluarganya sendiri. Kemudian ia harus memakai pakaian yang rombeng dan membiarkan rambutnya terurai. Mungkin maksudnya biar terlihat acak-acakan dan menarik perhatian. Ia harus menutupi mukanya sambil berteriak-teriak najis, najis, supaya orang-orang menjauh dan tidak tertular. Penyakit kusta dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit dan mata, anggota-anggota tubuh yang memendek dan bengkok. Singkatnya, membuat orang terkena penyakit itu menjadi buruk rupa. Saudara-saudara yang terkasih, jika demikian keadaan orang kusta itu, tidaklah mengherankan jika ia menjadi nyaris dan putus asa, karena kesembuhan yang dinanti nampaknya mustahil seiring dengan bertambah parahnya penyakit. Dalam keadaan semacam ini, ia mendengar tentang Yesus yang dikabarkan telah menyembuhkan banyak orang sakit. Maka orang kusta itu pun nekat mendatangi Yesus. Walau menurut hukum Musa, orang kusta harus tinggal terasing di luar kota. Namun hari itu ia masuk kota untuk menemui Yesus yang sedang berkeliling di sekitar Galilea. Ia datang kepada Yesus, tersungkur dan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Ia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Saudara-saudari yang terkasih,
Tidak sulit membayangkan betapa besar kasih Yesus kepadanya dan betapa besar rasa syukur orang kusta itu ketika mendengar perkataan Yesus, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Suatu adegan yang mestinya sangat membekas di hati para muridnya, sehingga ketiga penulis Injil, Matius, Lukas, dan Markus, mencatat frasa yang sama persis. Ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Yesus tidak segan menjamah orang itu, walaupun menurut hukum Musa, orang yang menyentuh seorang yang kusta akan dianggap najis. Namun, Yesus tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan berada di atasnya. Saudara saya terkasih, menurut hukum adat dan agama Yahudi dulu, meski sudah sembuh, orang kusta baru akan diterima kembali ke dalam masyarakat dan boleh ikut perayaan suci setelah dinyatakan sembuh dalam upacara yang hanya dapat dilakukan para imam. Hanya imamlah yang berhak menyatakan najis, kotor atau kusta, atau tahir, bersih, sembuh dari kusta. Peraturan ini termaktub dalam bagian Taurat. Tujuannya tentunya menjaga kebersihan kurban. Tetapi pelaksanaan hukum itu kemudian menjadi soal. Menjelang zaman perjanjian baru, semua upacara keagamaan yang penting semakin dipusatkan di Bait Allah di Yerusalem. Penegasan sudah tahir atau masih kotor praktis kemudian hanya dilakukan di Bait Allah pada kesempatan terbatas, walaupun tidak ada larangan melakukannya di tempat lain. Alhasil, orang kusta yang sudah sembuh sekalipun sulit sekali mendapat pernyataan sudah bersih kembali. Orang itu akan benar-benar terkucil dan tidak memiliki tempat mengadu lagi. Dengan latar belakang seperti ini, Yesus menjadi harapan satu-satunya. Tidak heran kalau orang kusta yang dikisahkan dalam Injil tadi datang kepada dia, berlutut untuk mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan diriku." Yesus tentunya tergerak hatinya, atau merasa iba hati bila melihat penderitaan atau kebutuhan orang yang tak terpenuhi. Ikut merasakan, itulah yang dimaksudkan Injil. Saudara saya terkasih, sering para imam yang berwenang menyatakan orang kusta sudah sembuh serta bisa diterima kembali dalam masyarakat kurang bersedia melakukannya. Jadi akibatnya sekalipun sudah sembuh, orang yang bersangkutan tetap tersisih. Yesus menyuruh orang itu membawa persembahan yang diwajibkan hukum untuk keperluan seperti itu, justru untuk menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan siap dinyatakan bersih. Inilah yang dimaksud dengan sebagai bukti dalam ayat 44. Tetapi Yesus sendiri tentu juga tahu bahwa tidak mudah orang itu menemui imam yang bersedia menolong dirinya. Karena itu ia geram. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Inilah kelemahan dan dosa-dosaku. Engkau tahu aku telah mengalami pergumulan hidup yang membuat diriku merasa tak berdaya. Berbelas kasihanlah kepadaku ya Tuhan, dan ampunilah aku. Biarlah aku mendengar perkataan-Mu yang kurindukan itu. Aku mau, jadilah Engkau sembuh. Dan jamahan itu tentu akan menyembuhkan dan memulihkan jiwaku. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.